Bab 401 Siapa ini? Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendorong Li Qianjue menjauh. Qiyang, dengan suara yang tajam, sebilah pedang putih tipis tiba-tiba menembus atap mobil dan jatuh lurus ke bawah dengan bunga api yang beterbangan, menusuk tepat di antara Li Qianjue dan Lin Yu. Ekspresi Li Qianjue tiba-tiba berubah. Jika Lin Yu tidak mendorongnya tepat waktu, setengah lengannya mungkin terpotong oleh pedang. Mencari kematian, Lin Yu tampak garang, dan menamparkan atap mobil dengan satu tangan. Dengan ledakan, seluruh atap mobil terbang karena benturan yang sangat besar, berputar dan jatuh ke kejauhan dengan suara menerobos udara. Pria di atap mobil sudah menghilang. Mencicit. Bu Cheng menghentikan mobilnya dengan tajam, dan menggema karena terkejut. Tuan He, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, saya menemukan seorang pria mengenakan seragam tempur khusus berwarna hitam berdiri di jalan di depan saya. Namun, tidak seperti tentara bayaran itu, dia mengenakan topeng kamuflase di kepalanya, menutupi penampilannya, dan memegang senjata militer khusus di tangannya. Pisau panjang bersinar putih keperakan di malam hari dan sangat tajam. Tuan, orang ini bukan tentara bayaran biasa. Bu Cheng juga memperhatikan pria di depannya saat ini. Dia sepertinya menyadari bahwa keahliannya sangat luar biasa, dan dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Mungkin, dia sama sekali bukan tentara bayaran. Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap pria itu. Hidupmu cukup besar, begitu banyak anak buahku yang tidak menghentikanmu. Pria bertopeng itu tiba-tiba berkata dengan dingin, tapi aku sudah mengumpulkan uang orang, jadi kamu harus mati. Keluar dari mobil, aku akan membiarkanmu mati secepat mungkin. Suara pria itu sedikit serak. Lin Yu mengingatnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia belum pernah mendengar suara seperti itu, tetapi dia curiga pria itu mungkin sengaja memproses suaranya. Bu Cheng membuka sabuk pengamannya, mengeluarkan belati dari pinggangnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan He, saya akan menahannya, bawa Tuan Li dan pergi dulu. Daripada aku, jadi kamu bukan tandingannya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku akan melakukannya. Saat aku membunuhnya, aku akan tahu siapa dia. Dia sengaja sombong ketika dia mengatakan ini, menyerah saja. Ketenangan pikiran juga memberi kekuatan pada diri sendiri. Jiarong, kamu, bisakah? Li Qianjue bertanya dengan sangat cemas. Jangan khawatir, Saudara Li, tidak masalah. Lin Yu membuka pintu mobil sambil berbicara dan berkata, saya akan menahannya sebentar, kalian segera pergi. Aku akan melindungi keselamatanmu sampai mati. Kata Bu Cheng cemas. Saudara Bu, kamu telah melihat keahlianku. Kamu harus tahu bahwa aku lebih kuat darimu, dan lukamu lebih serius daripada lukaku. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mati. Kalau begitu aku akan tinggal dan menanganinya dengan suamiku. Kata Bu Cheng buru-buru. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu membebaniku, dan saudara Li ada di sini. Jika dia menyerangmu, aku akan menjadi lebih pasif. Lin Yu menggelengkan kepalanya, membuka pintu mobil dan berjalan keluar, lalu berjalan ke Bu Cheng, yang bergegas maju dengan taksi, mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara dingin, Saudara Bu, pinjamkan aku belati itu. Bu Cheng ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan tidak berdebat dengan Lin Yu lagi. Kemudian dia menepuk belati ke tangan Lin Yu dan berkata dengan prihatin, Tuan, hati-hati. Bu Cheng kemudian menyalakan kembali mobilnya, menginjak pedal gas, dan dengan cepat menabrak pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu berdiri dengan bangga dan tidak bergerak sama sekali. Ketika mobil itu hanya berjarak beberapa meter darinya, tubuhnya tiba-tiba terbang, dan pedang di tangannya menghantam tangga taksi dengan keras. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh bergegas ke arahnya dengan cepat, dan pada saat yang sama, cahaya dingin menembus dadanya. Wajah pria bertopeng itu tiba-tiba berubah, dan dia memutar tubuhnya untuk menghindari cahaya dingin. Di saat yang sama, mobil Bu Cheng juga melaju dengan cepat. Pria bertopeng itu berpura-pura maju dan mengejarnya, tapi Lin Yu sudah berdiri di seberangnya, beberapa meter darinya. Keterampilanmu benar-benar di luar dugaanku. Suara pria bertopeng itu masih serak, dengan sedikit nada terkejut. Oh,
Lin Yu melihat luka di lengan kirinya dan merasa dampaknya kecil. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Jadi, kamu sudah tahu tentang keahlianku sebelumnya." "Apa? Kita pernah bertemu sebelumnya." "Saya belum melihatnya, saya baru mendengarnya." Pria bertopeng itu terkejut dan berkata dengan tenang. "Lalu siapa yang kamu dengarkan?" Lin Yu mengangkat alisnya, "Mungkinkah kamu mendengarkan keponakanmu, Zhang Yihong?" Jelas, Lin Yu sudah menentukan bahwa pria di depannya yang sengaja berpakaian seperti tentara bayaran adalah orang yang sebenarnya. Itu adalah majikan kedua dari keluarga Zhang, Zhang Yuxi. "Keponakan, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Pria bertopeng itu berkata dengan suara yang dalam, "Tidak peduli siapa yang kamu pindah, kamu akan mati hari ini." Pria itu segera meraih pedang di tangannya. Dia berlari ke arah Lin Yu dengan cepat, dan pisau panjang di tangannya dengan cepat menebas sisi wajah Lin Yu dengan suara yang menembus udara. Lin Yu menghindari ujung tajamnya, tiba-tiba menurunkan tubuhnya, dan nyaris tidak berhasil mengelak. Pada saat yang sama, belati di tangannya menusuk keras ke jantung pria bertopeng itu dengan siku samping Lin Yu. Lin Yu mengulurkan tangannya untuk memblokir. Dampak yang besar membuatnya segera mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Karena dia menggunakan lengan kirinya untuk memblokir, kulit yang agak sembuh itu retak lagi, menyebabkan dia sangat kesakitan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit puncak giginya dengan keras. Kecepatan dan kekuatan pria bertopeng memang tak tertandingi. Setidaknya secara visual, dia mungkin setara dengan Bu Cheng, tapi dibandingkan dengan Lin Yu, pasti ada celah tertentu. Tapi sekarang, cedera Lin Yu di kakinya sangat membatasi kecepatannya, dan cedera di lengannya juga membatasi kekuatannya, sehingga pertarungannya dengan pria bertopeng itu menjadi setengah seimbang. Pria bertopeng itu melirik lengan kiri Lin Yu yang sedikit gemetar dan betis kanannya diikat dengan kain, mencibir, lalu berlari lagi. Cahaya dingin menyala dan mengambil kaki kanan Lin Yu, di satu sisi tubuhnya. Dia memukul pria bertopeng itu dengan siku dengan lengan kirinya. Pria bertopeng itu tidak mengelak, tapi mengulurkan tangannya untuk menahannya. Lengannya saling bersentuhan, mengeluarkan suara yang teredam, dan kedua tubuh itu tiba-tiba terpisah karena benturan yang sangat besar. Pria bertopeng itu menggoyangkan lengannya yang perih dan mati rasa karena syok, mengertakkan gigi, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu akan begitu kuat dalam situasi ini. Namun, dia percaya bahwa Lin Yu seharusnya lebih kesakitan daripada dia saat ini, karena dia telah melihat tangan kiri Lin Yu tersapu oleh hujan, dan darah merah tua mengalir deras. Saat ini, hujan semakin deras, menerpa danau, jalan, dan dedaunan, menimbulkan suara-suara aneh. Ketiga suara itu bercampur, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan, wow. Suara hujan masih bertahan. Pria bertopeng itu mencibir, tubuhnya tiba-tiba bergerak, menerobos tirai hujan, dan tiba-tiba menembak ke arah Lin Yu. Seperti sebelumnya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang lengan kiri dan kaki kanan Lin Yu yang terluka. Lin Yu melawan dengan susah payah. Lambat laun, kaki kanan dan lengan kirinya menjadi mati rasa, dan dia tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Saat pria bertopeng itu menebas kepalanya, dia tiba-tiba mengulurkan belatinya untuk memblokir, tapi karena kemarahannya, saat bilahnya bertabrakan satu sama lain, terdengar suara, ding. Kaki kanannya lemas dan dia berlutut di tanah sambil letupan. Pria bertopeng itu tampak bahagia, dan tiba-tiba ada kertas jimat kuning di tangan kirinya, dan dia tiba-tiba mengangkatnya ke arah wajah Lin Yu. Mata lelah Lin Yu tiba-tiba bersinar dengan senyuman, dia menoleh tiba-tiba, mengeluarkan semburan air, dan memukul jimat di tengahnya. Terdengar suara, ledakan, dan jimat itu memantul kembali ke depan orang bertopeng kawan, ada ledakan di tanah, dan semburan api melintas, mata pria bertopeng itu silau, dan tanpa sadar dia berbalik. Lin Yu, yang sepertinya kelelahan sebelumnya, tiba-tiba melompat dan menikam pria bertopeng itu dengan keras dengan belati di tangannya. Puff! Terdengar suara jelas dari pisau tajam yang menusuk daging. Pria bertopeng itu bergidik, tapi dia bereaksi sangat cepat. Dia memutar pisau panjang di tangannya dan menusuk punggung Lin Yu dengan keras.
Lin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memukul kepalanya dengan keras. Pria bertopeng itu merasa matanya menjadi gelap dan tersandung untuk duduk di tanah. Kamu pembohong kecil. Baru kemudian pria bertopeng itu menyadari bahwa dia telah tertipu oleh ilusi Lin Yu. Dia dengan erat menutupi luka di sisi tubuhnya dengan tangannya dan menunjuk ke arah Lin Yu dengan kesakitan. Faktanya, Lin Yu memang kelelahan. Dia tahu jika dia terus seperti ini, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan pria bertopeng itu, jadi dia memanfaatkan keinginan pria bertopeng itu untuk mengalahkannya, dengan sengaja menggunakan kelemahannya, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam. Untungnya, dia sudah mengambil jimat pria itu dan diam-diam menelan seteguk air hujan, kalau tidak dia mungkin yang berteriak sekarang. Hei, suaramu terdengar familiar. Lin Yu menyipitkan matanya. Mungkin karena rasa sakit yang parah, pria itu lupa menyamarkan suaranya. Suara serak sebelumnya hilang dalam suaranya, tapi suaranya sedikit lebih dalam. Kamu terlihat familiar. Pria bertopeng itu berteriak dengan marah, dan di saat yang sama, dia menembakkan dua jimat dengan tangan kirinya lagi. Setelah jimat itu meledak kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan aliran asap putih. Dia sudah berguling ke belakang dan berbalik dengan cepat dan lari ke belakang. Lin Yu menyapu lengan bajunya dan segera melewati asap putih. Dia menemukan bahwa pria itu telah berlari sejauh puluhan meter. Dia dengan cepat bergegas ke pisau panjang yang dijatuhkan pria itu. Dia menginjaknya dan menendangnya tiba-tiba terbang keluar, bercampur dengan pecahan. Suara langit melesat ke arah pria bertopeng. Pria bertopeng itu langsung merunduk saat mendengar suara dari belakang, namun pisaunya terbang lebih cepat dari yang diharapkannya. Dengan bunyi, pop, bilahnya menembus tepat ke bagian luar betisnya. Ah! Dia berteriak kesakitan, terhuyung, dan jatuh ke tanah sambil memegangi betisnya dan meratap. Mengapa kamu berlari terburu-buru? Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan kemudian tertatih perlahan. Kamu mengambil uang orang dan kamu belum membunuhku. Petik 2. Mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu dari pelukannya, tapi Lin Yu sudah dengan cepat bergegas ke arahnya dan menginjak lengannya dengan keras. Retak, terdengar suara tulang patah, dan lengan pria itu tiba-tiba terpelintir. Ah! Jeritan nyaring pria itu terdengar sangat tragis di tengah hujan. Jujur saja, aku akan membiarkan penderitaanmu berkurang. Lin Yu mencibir, lalu melihat ke topengnya dan berkata, sekarang, biarkan aku melihat siapa kamu. Bab 402 Mawar, halaman setengah. Saat Lin Yu berbicara, dia membungkuk untuk menarik topeng pria itu. Pria bertopeng itu tiba-tiba menjadi gugup, dia menahan rasa sakit yang hebat dan menendang kakinya untuk bergerak mundur. Namun, salah satu kaki dan lengannya cacat dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun, bahkan dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya hanya bisa mundur sedikit. Bajingan kecil, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu segera melepaskanku. Kalau tidak, orang-orang kami akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pria bertopeng itu masih mengancam dan mengutuk Lin Yu dengan secercah harapan terakhirnya. Melihat Lin Yu mengulurkan tangan untuk melepas topeng di wajahnya, dia tiba-tiba mendengar suara mendengung datang dari belakang. Lin Yu berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat bola hijau kecil terbang ke arahnya dengan cepat sekejap mata. Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia tanpa sadar mengangkat belatinya untuk memblokirnya. Namun, sebelum belati di tangannya menyentuh botol, terdengar suara yang tajam, dan botol itu tiba-tiba meledak di udara, dan asap hijau langsung terbang. Lin Yu tiba-tiba mencium aroma aneh, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu dia, wajah cantik dan mempesona tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia segera menutup hidungnya dengan lengan bajunya. Meskipun dia tidak mencium aroma ini berkali-kali, dia masih mengingatnya dengan segar. Pertama kali di gang di luar bar, dan kedua kalinya di pabrik tekstil. Sudah terlambat, suara lembut musim dingin terdengar, dan seorang wanita yang mengenakan jaket hitam, celana ketat, dan sepatu bot kulit hak tinggi berjalan perlahan di jalan yang gelap. Rambut panjang wanita itu dikeriting bergelombang besar, dan dia memegang payung hitam di tangannya. Payung hitam menutupi alis dan matanya, tapi dilihat dari hidungnya yang lurus dan ramping serta bibirnya yang merah dan halus,
siapapun bisa melihatnya, dia adalah wanita yang sangat cantik. Apalagi cara berjalannya yang anggun dan seksi, namun tidak ada kepalsuan sama sekali. Setiap gerakan yang dilakukannya terkesan begitu natural, lincah dan natural. Itu kamu, Lin Yu terkejut. Meskipun dia tidak melihat wajahnya dengan jelas, dia sudah mengenalinya. Wanita itulah yang berencana merayunya di luar bar. Mengenai apakah dia mengejar wanita ini di pabrik tekstil hari itu, dia tidak yakin. Bagaimanapun, aroma yang sama di tubuhnya tidak berarti apa-apa tegak. Pertama kali dia pingsan, dia memamerkan wajahnya tanpa ragu-ragu kali ini, dengan wajahnya yang cerah masih belum tertutup sama sekali. Ya, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Bagaimana kabar Anda, Tuan He? Wanita itu tiba-tiba berteriak lembut dan menawan, dan payung di atas kepalanya mau tidak mau terangkat, memperlihatkan wajah yang lembut dan menawan ketika dia melihat tubuh Lin Yu yang berlumuran darah. Setelah situasi tersebut, matanya tiba-tiba terbuka lebar, bibir matanya yang merah tidak bisa menahan untuk tidak terbuka, dan dia berkata dengan kaget, "Ah, Tuan He, kamu terluka." Segera setelah dia selesai berbicara, dia berjalan cepat menuju Lin Yu, dengan kekhawatiran di matanya. "Jangan datang." Lin Yu tahu sesuatu tentang metodenya. Dia memandangnya dengan waspada dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berani mengambil langkah maju, aku akan membunuhnya." Tapi karena wanita ini tiba-tiba bisa keluar untuk menyelamatkan pria bertopeng, itu berarti mereka berdua berada dalam kelompok yang sama. Petik 2. Bunuh? Apa hubungannya denganku? Apakah kamu membunuhnya atau tidak? Yang aku pedulikan adalah kamu, bukan dia. Wanita itu tersenyum agak genit dan berjalan perlahan tanpa henti. Oke, Lin Yu melihat wanita ini tidak bisa menitikkan air mata tanpa melihat peti mati itu. Ekspresinya menjadi ganas. Dia tiba-tiba berbalik dan memutar pergelangan tangannya memegang belati, mencoba untuk membungkuk, tetapi tiba-tiba dia merasakan pergelangan tangannya melunak dan belati di tangannya tidak terpengaruh. Dia jatuh ke tanah dengan terkendali, kemudian kakinya lemas, dan tubuhnya jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. "Tuan He, ada apa denganmu?" Wanita itu berteriak dan segera berlari dengan kecepatan tinggi. Dia menopang Lin Yu dengan satu tangan dan memegang payung dengan tangan lainnya untuk menghalangi hujan untuknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lin Yu. Seluruh tubuh Lin Yu sangat lemah saat ini sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Jika wanita itu tidak mendukungnya, dia pasti sudah jatuh ke tanah sejak lama. Namun, dukungan ini jelas berbahaya, dan Lin Yu bisa jelas merasakan dukungan wanita itu. Melihat sesuatu yang tajam dan keras menekannya di tangannya, dia hanya bisa tersenyum. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa alih-alih jatuh ke tangan pria bertopeng tangguh dan tangguh ini, dia malah jatuh ke tangan wanita ini. Dan itu jatuh ke tangannya 2 kali. Mungkinkah dia musuh yang diutus Tuhan untuk menyiksanya? Aku jelas-jelas menutup mulutku tepat waktu, dan hujan turun lagi. Bagaimana aku bisa kecanduan obatmu? Lin Yu tersentak dan bertanya dengan bingung. Kamu hanya fokus menghindari baunya, tapi kamu lupa menghindari hujan. Bersembunyi dari hujan. Lin Yu terkejut sesaat, lalu langsung tersenyum pahit. Ya, dia hanya menutup hidungnya, tapi dia tidak menyangka ketika kabut itu meledak, banyak yang terbang ke kepalanya, bercampur hujan dan jatuh menimpa kepala. Sekarang dia akhirnya mengerti kenapa wanita ini baru saja mengatakan sudah terlambat. Ternyata dia sudah dibius olehnya. Sekarang aku telah jatuh ke tanganmu, aku tahu aku akan mati. Tapi sebelum aku mati, aku ingin tahu, siapa kamu? Dari mana kamu belajar sihir? Lin Yu tahu bahwa hari ini akan sial sebelum meninggal, dia ingin mengetahui latar belakang pria dan wanita bertopeng ini. Siapa? Tentu saja dialah yang membunuhmu. Pada saat ini, pria bertopeng itu sudah terhuyung-huyung dengan tangan kanannya di tanah. Dia memegang belati yang baru saja dijatuhkan Lin Yu ke tanah dengan erat di tangannya, semacam emosi muncul dari matanya yang terbuka. Cahaya Shen Han menatap Lin Yu dengan kebencian. Jelas, bahkan jika dia akan membunuh Lin Yu, dia tidak ingin Lin Yu mengetahui identitasnya. Tapi membunuhmu seperti ini memang terlalu berlebihan bagimu. Pria bertopeng itu mengertakkan gigi, menoleh ke wanita itu dan berkata dengan dingin,
keluarkan semua racun aneh yang kamu buat yang bisa menembus usus dan perut, dan beri makan mereka kepadanya. Saya ingin hidupnya lebih buruk daripada kematian. Tidak, obat-obatan saya terlalu mahal. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu dia menatap Lin Yu dan berkata dengan lembut, terlebih lagi, ini Tuan He adalah seorang dokter. Seorang pria yang sopan, bagaimana saya bisa melakukan ini padanya? Petik 2. Kamu. Petik 2. Pria bertopeng itu sedikit kelelahan, matanya dingin, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memutar belati di tangannya dan menikam Lin leher Yu keras. Melihat pedang Sen Han datang, Lin Yu tanpa sadar ingin menghindarinya, tetapi tubuhnya tampak membeku dan tidak bisa bergerak. Namun saat ujung pisau hendak menusuk lehernya, tangan pria bertopeng itu tiba-tiba membeku di udara dan tidak bisa lagi bergerak ke bawah bahkan setengah menit pun. Wajah pria bertopeng itu tiba-tiba berubah. Saat dia melihat wanita di sebelahnya mengulurkan tangan untuk menahan lengannya, dia menjadi marah dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Setidaknya, jangan sekarang. Wanita itu memandangnya. Dia melirik pria itu dan berbicara dengan nada yang sangat tegas. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega, dan dahinya sudah dipenuhi keringat dingin. Awalnya ia mengira wanita tersebut akan menjadi bawahan dari pria bertopeng, namun kemudian ia menyadari bahwa wanita tersebut sepertinya memiliki status yang setara dengan pria bertopeng, dan tidak ada yang bisa memberi perintah kepada yang lain. Bab 402 Mawar, halaman 2/2. Kenapa? Pria bertopeng itu berkata dengan marah, apakah kamu tidak melihat lengan dan kakiku? Betis kirinya memiliki pedang yang tertanam di dalamnya, dan lengan kirinya melayang dengan sudut yang aneh membuat suaranya yang sengaja serak menjadi sedikit tajam. Kamu tidak bisa mengalahkannya, siapa yang bisa kamu salahkan? Wanita itu meliriknya, tiba-tiba tersenyum acuh tak acuh, lalu meraih lengan Lin Yu, membantu Lin Yu berdiri, dan tersenyum pada Lin Yu, Tuan He, keahlianmu sungguh luar biasa, kamu benar-benar bisa menyakitinya seperti ini. Bukankah rencana awal kita mengatakan untuk segera membunuhnya? Pria bertopeng itu berkata dengan dingin, kenapa, kamu tidak akan menyukai ini? Apakah kamu masih kecil? Seperti itu, wanita itu tiba-tiba tertawa aneh, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Lin Yu, dan berkata dengan genit, jangan bilang, Tuan He ini berkulit sangat lembut, tapi sayang sekali Li Rangi, aku masih tergoda. Kalau begitu kenapa kamu tidak biarkan aku membunuhnya? Pria bertopeng itu jelas sangat bingung dan berkata dengan dingin, jika obat bius pada dirinya hilang, berhati-hatilah dan dia akan membunuhmu pada gilirannya. Petik 2. Dia bilang kamu akan membunuhku, apakah kamu bersedia? Wanita itu menyentuh wajah Lin Yu dan terkekeh. Lin Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi dia marah dan marah. Dia mungkin tidak bisa membunuhnya, tapi jika dia memukulinya sampai dia bahkan tidak mengenal ibunya, dia masih bisa melakukannya. Jika wanita ini tidak tiba-tiba muncul dan memanfaatkan bahaya orang lain, dia akan mengetahui identitas pria bertopeng itu dan pulang untuk mandi air panas. Berhentilah membuat masalah, habisi dia dengan cepat, dan misi hari ini akan selesai. Pria bertopeng itu terluka parah saat ini, dan tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap wanita itu, jadi dia hanya bisa berbisik dengan suara rendah. Kubilang, dia akan mati, tapi tidak hari ini. Wanita itu menyeringai pada pria bertopeng itu, tiba-tiba meletakkan pisau di tangannya, mengambil Lin Yu di punggungnya, dan berlari menuju pinggir jalan dengan sangat cepat kecepatan. Dasar jalang. Pria bertopeng di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Yu berbaring telentang dan merasakan sentuhan hangat dan lembut. Tubuhnya terasa lebih hangat. Melihat wanita itu bergerak begitu cepat, dia tidak bisa menahan senyum. Wanita ini memang tahu cara melakukan teknik secara misterius. Saya berlari di sudut dan melihat mobil Land Rover hitam diparkir di depan saya. Wanita itu berjalan mendekat dan membuka pintu, melemparkan Lin Yu ke kursi belakang, dan berkata dengan senyum menawan, Tuan He, saya diselamatkan. Barusan, aku tidak ingin kamu membalas kebaikan ini, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri. Jika tidak, aku akan memotong kakimu dan mencungkil matamu sehingga kamu tidak dapat melarikan diri lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan terkikik,
tapi matanya dipenuhi rasa dingin yang tak ada habisnya. Jelas bahwa dia tidak hanya mengucapkan kata-kata ini. Lin Yu hanya bisa tersenyum tak berdaya. Karakter wanita ini benar-benar sulit dipahami. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan wanita yang tidak berdaya. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya berbaring di kursi dengan tenang dan bertanya kepada wanita itu, "Sekarang hidupku ada di tanganmu, kamu selalu bisa memberitahuku namamu, kan?" Wanita itu melihat ke kaca spion dan tersenyum menawan pada Lin Yu, "Panggil saja aku Rose." Rose. Lin Yu mengangguk, berpikir itu sangat pantas. Wanita ini memang seperti Rose. Kelihatannya sangat cantik, tapi tertutup duri, dan siapa yang tertusuk akan berlumuran darah. "Nona Rose, bolehkah saya bertanya, kemana Anda akan membawa saya, dan apa yang akan Anda lakukan terhadap saya?" Lin Yu menghela nafas, menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 403 Kakak tidur denganmu, halaman setengah. Rose mengedipkan mata pada Lin Yu melalui kaca spion lagi, dan berkata dengan nada yang sangat lembut, "Ini sudah larut. Tentu saja aku akan kembali dan membantumu mengobati lukamu, lalu membantumu mandi air panas dan tidur bersamamu," kata Lin Yuang. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum tak berdaya. Wanita ini begitu menawan sehingga dia tidak mau membayar nyawanya. Dia percaya bahwa dia adalah hantu. Diperkirakan ketika dia segera kembali, wanita ini masih belum tahu bagaimana cara menyiksanya. Akhirnya Rose langsung mengemudikan mobilnya ke pinggiran kota dan sampai di sebuah sungai. Di sepanjang sungai, terdapat deretan villa-villa indah dengan 2 atau 3 lantai. Rose langsung berkendara ke salah satu villa, memarkir mobil di garasi, lalu menyeret Lin Yu keluar dari mobil. Karena Lin Yu terkena flu dan kehilangan banyak darah, seluruh tubuhnya menggigil dan kesadarannya kabur. Dia membiarkan Rose membawanya ke atas dengan linglung, lalu Rose melemparkannya ke sofa di ruang tamu, menemukan handuk basah dan menyeka luka di tubuhnya, lalu memoleskan salep aneh. Lin Yu hanya merasa sejuk dan nyaman, dan tak lama kemudian timbul rasa gatal yang aneh pada lukanya. Lin Yu akhirnya sadar kembali dan menemukan bahwa kemasan salep ini tampak familiar. Dia melihat kata-kata di salep itu dan terkejut. Dia berkata dengan heran, "Pabrik farmasi Huiseng. Apakah ini salep dari pabrik farmasi kita? Bagaimana caranya kamu mengerti?" Dia terkejut. Salep ini diproduksi sendiri untuk Departemen Perlengkapan Militer, jadi bagaimana Rose bisa memilikinya? Tapi kemudian dia memikirkannya. Dengan skill Rose, bukankah mudah untuk mendapatkan hal-hal ini? Tapi harus kuakui, Rose ini sangat berpengetahuan. Pabrik farmasimu. Rose tiba-tiba menjadi tertarik ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menyipitkan matanya dan tersenyum, "Saat kamu mengatakan itu, aku menyadari bahwa tidak heran namanya begitu familiar. Pabrik farmasi Huiseng Tang dan Huiseng keduanya dibuka oleh kamu. Ah, apakah salep ini juga ditemukan olehmu?" "Ya," Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Mata Rose berbinar, dengan kegembiraan yang tak terlukiskan terpancar di matanya. Kemudian dia dengan lembut menelusuri wajah Lin Yu dengan jari-jarinya yang putih ramping, dan terkikik, "Adik, kamu benar-benar mampu, saudari. Aku tidak tega membunuhmu." Ketika Lin Yu mendengar apa yang dia katakan, senyuman di wajahnya tiba-tiba memudar, alisnya menjadi sedih, dan wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan lembut, "Jika kamu bersikeras membunuhku, bisakah kamu akhirnya menyetujui permintaan itu? Dan izinkan aku menelepon kekasihku." Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali dia merasa begitu dekat dengan kematian, dan ini juga pertama kalinya hidupnya berada di tangan orang lain. Meskipun sebagai orang yang telah meninggal, sebagai seorang pria, kematian tidak lagi menjadi ketakutannya, tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang paling dia rindukan adalah Jiang Yan dan Ye Qingmei. Faktanya, sang ibu berkata tidak apa-apa. Bagaimanapun, Lin Yu sudah meninggal sekali. Tidak peduli seberapa dekat He Jiarong, sang putra baptis, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan putra kandungnya, sehingga sang ibu dapat bertahan, pukulan seperti itu. Tapi Jiang Yan berbeda. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, Lin Yu tahu bahwa dia pasti orang yang paling dipedulikan Jiang Yan di hatinya sekarang, dan Ye Qingmei,
Lin Yu tidak tahu betapa sedihnya dia jika dia meninggal, tapi Lin Yu tahu bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menebus hutangnya padanya. Dia tiba-tiba menyesal tidak memberitahukan identitasnya sebagai Lin Yu sebelumnya. Dia sangat senang karena dia tidak memberitahunya bahwa dia adalah Lin Yu. Setidaknya, dia tidak perlu terlalu sedih jika dia meninggal. Panggil kekasihmu. Rose meletakkan wajahnya di depan Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, apakah kekasihmu tidak secantik aku? Bukankah laki-laki selalu menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama? Bagaimana kamu masih bisa memikirkan kekasihmu ketika kamu menjagaku? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, kamu memang cantik, tapi kekasihku 1000 kali, 10.000 kali lebih cantik darimu. Alis Rose terangkat, jejak ketidaksenangan tampak melintas di wajahnya. Dan kemudian dia tersenyum manis, berkata, aku tidak percaya. Kamu sengaja membuatku marah. Saat dia mengatakan itu, dia duduk di sofa di dekatnya, kakinya yang memakai sepatu bot tinggi dengan lembut menggosok kaki Lin Yu, dan dia menopang sisi wajahnya dengan punggung tangan, matanya mengalir, berkata dengan nada yang sangat lembut, adik, betapapun cantiknya kekasihmu, apakah kamu bosan melihatnya? Selama kamu menyerah, memanggilnya, saudari, aku bersedia tinggal bersamamu sepanjang malam. Aku ingin kamu mati dan menjadi hantu romantis. Kenapa? Seperti saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut melepaskan ikatan sweater di bawah mantelnya, memperlihatkan kelembutannya tulang selangka, tepi dada bulat dan putih, dan garis kariernya yang dalam. Tidak tertarik, Lin Yu menjawab dengan ringan bahkan tanpa memandangnya, dan bahkan mencoba yang terbaik untuk menggerakkan kakinya ke samping dengan rasa jijik. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan terpesona di dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa wanita ini hanyalah peri yang menggoda. Hanya dengan melihat matanya saja sudah membuat darah Lin Yu mendidih. Kamu, Rose mengerutkan kening dengan marah, dan kemarahan tiba-tiba muncul di matanya, tetapi kemudian dia tersenyum manis lagi dan berkata, aku tidak menyangka kamu masih orang yang tergila-gila. Berhentilah menelepon dan menulis surat. Baiklah, ketika kamu mati, aku akan menyerahkan suratmu kepada kekasihmu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk mengisi air mandi Lin Yu. Lin Yu melirik ke belakang, dan setelah dia masuk, dia mencoba yang terbaik untuk duduk, berusaha keras untuk menghilangkan kekuatan obat di tubuhnya, tetapi itu tidak berpengaruh. Bu Cheng sudah menyuruh Li Qianjue pulang saat ini, dan kemudian dia menunggu lama di gerbang komunitas. Ketika dia melihat apakah Lin Yu ada di sana, dia menelepon nomor Li Zenseng. Saudara Li, bagaimana kabarmu di sana? Bu Cheng bertanya dengan nada dingin. Ditarik, suara Li Zenseng di ujung telepon masih terengah-engah. Polisi datang dan sekelompok orang segera melarikan diri. Setelah polisi memahami situasinya, mereka melepaskan kami. Pertanyaan lagi. Tampaknya mereka juga tidak mau. Periksalah. Nah, itu yang dimaksud Tuan He. Bu Cheng mengangguk dan melanjutkan, apakah Anda melihat Tuan He ketika Anda kembali? Tuan, bukankah dia ikut denganmu? Nada bicara Li Zenseng tiba-tiba berubah. Kami disergap di jalan. Bu Cheng kemudian menceritakan kepada Li Zenseng apa yang terjadi setelah bertemu dengan pria bertopeng itu. Ah, bagaimana kamu bisa meninggalkan suamimu dan pergi? Li Zenseng berkata dengan nada marah, aku akan kembali mencari suamimu sekarang. Aku akan menemanimu. Bu Cheng berkata dengan dingin, lalu mulai berhenti. Dia turun dari atap mobil dan langsung bergegas menuju aula kebangkitan. Li Zenseng sudah menunggu di luar rumah sakit, membawa belati tembaga dan cinabar, untuk berjaga-jaga. Pada saat mereka berdua tiba di jalan tempat kejadian itu terjadi, tidak ada jejak siapapun di seluruh jalan. Darah sudah lama tersapu oleh hujan, tidak meninggalkan jejak sedikit pun tidak ada yang terjadi. Tuan, Li Zenseng tiba-tiba menjadi cemas, melompat keluar dari mobil dan berteriak, tetapi tidak ada respon di jalan yang kosong. Tuan He. Bu Cheng pun bergegas ke pinggir jalan dan berteriak ke arah danau. Wajah Li Zenseng berubah sangat jelek, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, ayo, masuk ke dalam mobil, mari kita cari di sepanjang jalan. Namun, mereka berdua bolak-balik beberapa kali untuk mencari,
tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan, jadi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain mengemudi. Kembali. Bab 403 Kakak tidur denganmu, halaman 2/2. Li Zenseng memandangi danau yang gelap dan berkata dengan suara yang dalam, karena tidak ada mayat Tuan yang ditemukan, itu berarti Tuan masih hidup. Tidak, sial, bagaimana saya bisa berbicara? Dengan keahlian Tuan, bagaimana caranya bisakah dia mati? Dia pasti menghadapi situasi khusus, jadi. Saat dia berbicara, Li Zenseng tidak dapat berbicara lagi. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Jika ada sesuatu yang terjadi, itu tidak terjadi Pak. Kok bisa hilang? Tuan He akan baik-baik saja, saya yakin dia akan kembali. Bu Cheng berkata dengan dingin, tetapi Nyonya He, kita tidak bisa memberitahu mereka tentang hal ini sekarang. Selain membuat mereka khawatir, ada juga yang membuat mereka khawatir, tidak ada alasan sama sekali. Artinya, Li Zenseng berkata dengan sungguh-sungguh sambil membanting pintu dengan keras. Saat ini, Jiang Yan sedang duduk di sofa di ruang tamu, menggunakan masker wajah, melihat ke pintu dari waktu ke waktu. Yan, kenapa panggilan telepon Jiarong tidak bisa tersambung? Ye Qingmei keluar dari kamar dengan nada agak cemas. Mungkin baterainya habis. Jiang Yan melirik jam di dinding dengan jarum jam menunjuk ke 12, dan dia masih merasa sangat tenang. Ketika Lin Yu pergi untuk makan malam, dia kembali sangat larut sebelumnya, tapi tidak peduli seberapa terlambatnya, dia pasti akan kembali. Dia berpikir bahwa hari ini tidak terkecuali. Lin Yu tiba-tiba membuka pintu dan masuk secara tidak sengaja. Ketika dia melihatnya, dia akan berseru, "Saudari Yan, kamu belum tidur. Pergi tidur malam ini." Ditakdirkan untuk tidak menunggu lagi. Saat ini, ponselnya berdering, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Li Zenseng, dia tampak bahagia dan buru-buru menjawabnya, "Hei, Saudara Li, saya baru saja akan bertanya kepada Anda, mengapa Jiarong belum kembali? Oh, apa, Pak, saya menerima pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan dan pergi ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan suntikan besar dari provinsi lain. Dia tidak akan kembali selama beberapa hari." Li Zenseng berpura-pura sangat tenang dan sengaja berbohong. "Oh, saya pergi ke ruang gawat darurat." Jiang Yan merasa sedikit terkejut. "Ya, karena aku pergi terburu-buru, aku lupa mengambil ponsel suamiku." Li Zenseng melanjutkan, "Tetapi sesampainya di sana, dia pasti bisa meluangkan waktu untuk meneleponmu setelah dia sibuk, jangan khawatir." "Ya, saya tidak khawatir." Jiang Yan mengangguk dan berkata dengan ragu, "Saya hanya tidak menyangka dia akan pergi begitu cepat bahkan tanpa menyapa. Kondisinya sangat serius." Li Zenseng berkata sambil tersenyum paksa, "Jika Anda memiliki instruksi apapun hari ini, hubungi saja Bu Cheng dan saya secara langsung." "Ya," Jiang Yan menjawab dan menutup telepon. Alisnya yang halus bisa tidak membantu tetapi sedikit mengernyit, jelas sedikit bingung, bahkan jika dia pergi tidak peduli betapa mendesaknya dia bahkan tidak bisa menelepon. Dalam kesannya, dia tidak pernah ingat Lin Yu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal terjadi. Jiang Yan segera menghela nafas memikirkan hal ini. 2 kali, dia tertawa pada dirinya sendiri, apa yang bisa terjadi padanya? Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Lin Yu duduk di sofa dan mencoba sebentar, tapi kapan dia melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dia menyerah begitu saja. "Adik, jangan buang energimu. Kamu tidak bisa lepas dari tangan kakak." Setelah Rose keluar, dia masih mengganti piyama ungu muda dan berkata dengan santai kepada Lin Yu. Kemudian dia mengambil botol kecil dan mengocoknya di hidung Lin Yu. Lin Yu bersin dan merasakan kekuatannya telah pulih sedikit, tetapi dia masih sedikit lemah. Kemudian Rose menyeret Lin Yu ke kamar mandi dan menyerahkan sebotol set pakaian. "Adik, jangan memikirkan niat jahat apapun. Dengan kekuatanmu saat ini, akan mudah bagiku untuk membunuhmu." Rose tersenyum padanya dan mengedipkan mata, lalu menutup pintu kamar mandi. Lin Yu memutar matanya dan mandi. Setelah dia keluar, Rose membawanya ke kamar tidur, lalu mendorongnya ke tempat tidur tanpa peringatan apapun, dan berkata sambil tersenyum, "Adikku,
adikku akan tidur denganmu malam ini. Kamu satu-satunya yang pernah menikmati ini, jenis perlakuan. Astaga. Petik 2. Bab 404 Niat sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia berbaring di sisi lain tempat tidur, tetapi Lin Yu memperhatikan bahwa dia memiliki belati tajam di pinggangnya. Wanita gila ini, Lin Yu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sebenarnya yang kamu ingin aku bantu? Rose berkata sambil tersenyum, tidurlah dengan cepat, kamu akan tahu besok. Menjaga matanya tetap terbuka, menatap langit-langit. Itu bukan karena ada orang gila yang tidur dengan belati tergeletak di sampingnya, tapi terutama karena dia merindukan Jiang Yan. Setelah tidak pulang ke rumah semalaman, dia pasti khawatir bukan? Adik, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Saat ini, suara manis Rose terdengar di telinganya. Dia bahkan bisa merasakan hangatnya nafas Rose. Kemudian Rose bangkit, mengganti pakaiannya, melemparkan mantel ke Lin Yu, mendesaknya untuk memakainya, dan kemudian bergegas turun bersamanya. Setelah 1 malam, Lin Yu menemukan bahwa efek obat tersebut tidak melambat, bahkan malah menguat. Tubuhnya masih lemas dan tanpa kekuatan apapun, kecuali tindakan kecil seperti berjalan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Yu benar-benar curiga ada yang salah dengan pakaian yang diberikan wanita ini padanya, tapi dia tidak punya pilihan selain melepasnya dan telanjang. Saat Rose sedang mengemudi, Lin Yu duduk di dalam mobil dan memeriksa arahnya, dan mengetahui bahwa Rose akan pergi ke pasar. Li Kai segera menjadi energi dan segera berkata, tidak peduli apa yang kamu minta aku lakukan, kamu harus mengizinkan aku sarapan, kan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat aku lapar. Petik 2. Dia tahu bahwa selama dia pergi ke tempat ramai, dia akan ada kesempatan untuk melarikan diri, dan mungkin Anda bisa bertemu dengan seorang kenalan dari Departemen Intelijen Militer. Tenang saja, kenapa adikku rela membuatmu kelaparan? Rose tersenyum menawan. Lin Yu merasa lega ketika mendengar apa yang dia katakan. Dia terus mengamati sekelilingnya sepanjang jalan, memikirkan bagaimana cara melarikan diri sebentar lagi. Yang mengejutkan Lin Yu, Rose mengemudikan mobilnya melewati banyak tikungan dan belokan, dan akhirnya sampai di panti asuhan. Kata-kata, panti asuhan Beijing Yuan, tertulis di pintu panti asuhan. Lin Yu bertanya-tanya mengapa goblin wanita ini membawanya ke tempat seperti itu. Kata, Yuan, di pintu mengingatkannya pada ayah Zhang Yihong, Zhang Yuan. Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan malam, adik kecil. Rose meraih tangan Lin Yu setelah turun dari mobil, dan meremas payudaranya yang menjulang tinggi ke lengan Lin Yu tanpa ragu-ragu. Tapi dia sedang tidak mood untuk melakukannya, menikmatinya sama sekali, karena dia bisa dengan jelas merasakan belati yang tersembunyi di balik sarung kulit kaku di pinggang Rose. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika belati itu diserahkan kepadanya, dia tidak akan bisa menusuknya, jadi dia hanya bisa membiarkan orang lain memanipulasinya. Tampaknya Rose sangat akrab dengan tempat ini, dan dia membawa Lin Yu ke kantin di belakang panti asuhan dengan mudah. Saatnya anak-anak sarapan. Seluruh kantin dipenuhi anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang tertua berusia di atas 10 tahun dan yang termuda baru berusia 3 atau 4 tahun. Ketika Lin Yu dan Mei Mei masuk, mata semua anak di kafetaria tiba-tiba berbinar, dan mereka segera berkumpul dan berteriak dengan penuh semangat, "Halo, Sister Suer. Cantik lagi. Suer, KKR, aku sangat merindukanmu." Petik 2. Suer. Lin Yu menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya dan Rose. "Hei, baiklah, Bibi akan membelikanmu makanan enak nanti." Rose tersenyum, membungkuk, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah anak-anak dengan penuh kasih sayang. Lin Yu sedikit terkejut, melihat Mawar di sampingnya, dan tiba-tiba menjadi marah. Bukankah orang yang tidak tahu malu ini disebut Mawar? Kenapa dia menjadi Suir lagi? Apakah dia pantas mendapatkan nama yang anggun dan suci seperti Suir? Setelah anak-anak bubar, Rose menyiapkan 2 kali makan dan meminta Lin Yu duduk di kursi kosong. "Bukankah namamu Rose? Kenapa kamu Suir lagi?" Lin Yu bertanya dengan marah. "Keduanya adalah namaku." Rose mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum.
Lin Yu menebak bahwa wanita yang penuh kebohongan ini mungkin terbaring di sini. Mungkin Rose dan Suir bukanlah namanya. Mengapa kamu membawaku ke sini? Lin Yu mengerutkan kening dan menatap Rose dengan bingung. Dia menemukan bahwa sejak masuk ke sini, temperamen dingin Rose tiba-tiba menghilang tanpa jejak berubah menjadi kakak perempuan yang lembut dan lembut, memancarkan kemuliaan sebagai ibu. Tebak, kata Rose sambil tersenyum. Sepertinya anakmu diadopsi di sini. Puff, bubur yang baru saja sampai di mulut Rose tiba-tiba muncrat. Hati-hati dengan dampaknya. Ini tempat umum, saudari Lin Yu. Wajah Rose menjadi sedikit merah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bersikap kasar. Dia segera mengambil tisu dan menyeka mulutnya. Senyuman menawan menghilang dari wajahnya terlihat seperti seseorang yang telah melahirkan seorang anak. Ya, jawaban Lin Yu jelas dan tajam. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Rose mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Yu dengan gigi terkatup. Dia selalu menjadi orang yang bermain dengan pria dengan tenang dan bertepuk tangan pria manapun yang bisa membuatnya marah sejauh ini. Percayalah, tapi jika kamu membunuh di depan begitu banyak anak, dosamu akan sangat besar. Lin Yu menjawabnya dengan ringan, menundukkan kepalanya dan terus minum bubur tanpa rasa khawatir. Rose memelototinya dengan getir dan berteriak dengan marah, makan. Makan, aku akan mencekikmu sampai mati. Nona Suer, kamu di sini. Saat ini, seorang wanita parubaya berusia 50-an tiba-tiba berjalan mendekat cepat, ucap salam pada Rose. Din Gong. Rose menjadi cerah ketika dia melihat ekspresi wanita parubaya itu, dan dengan cepat berdiri, tampak lembut dan bahagia, menghapus penampilannya yang sembrono dan menawan sebelumnya. Din Gong, apakah Xiaozi ada di asrama? Rose bertanya dengan tergesa-gesa. Oh, dia ada di ruang aktivitas. Aku baru saja mengirim seseorang untuk membawakannya sarapan, tapi dia tidak makan banyak. Mungkin suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia akan sangat senang. Dekan Gong tersenyum, berkata. Saya membawa seorang dokter dan ingin membantunya memeriksanya. Rose dengan lembut menyisir rambut di samping telinganya dan tersenyum anggun pada Din Gong. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita dengan sisi yang begitu serius, dan dia sedikit terkejut. Dari percakapannya baru saja dengan Dekan Gong, Lin Yu akhirnya mengetahui alasan mengapa wanita ini tidak bunuh diri. Oke, tolong ikuti saya. Dekan Gong tersenyum dan mengangguk ke Lin Yu, lalu memberi isyarat undangan dan berjalan ke depan. Ayo pergi. Melihat Lin Yu berdiri diam, Rose segera berlari dan menarik Lin Yu. Saya belum selesai makan, Lin Yu berkata dengan enggan. Jadilah baik. Rose menatap Lin Yu dengan genit, menyandarkan tubuh harumnya padanya, dan berkata dengan suara menawan, jika kamu membantu anak ini menyembuhkan penyakitnya, apalagi sarapan, adikku akan senang sekali, itu untukmu. Lin Yu menelan ludah, merasakan jantungnya berdebar kencang dan merasa seperti dia akan disiksa sampai mati oleh wanita ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini sisi aslinya, atau apakah dia anggun dan murah hati, orang tadi. Sisi sebenarnya. Lin Yu mengikutinya ke ruang kegiatan bersama Dekan Gong. Di ruang kegiatan, dia melihat beberapa gadis kecil berkumpul dan bermain shuttlecock, dan beberapa anak laki-laki bermain tenis meja di meja tenis meja. Namun hanya ada satu anak yang duduk tak bergerak di dekat jendela yang terang, dengan sepasang mata yang cerah memandangi dua anak laki-laki kecil yang bermain tenis meja di seberangnya. Namun matanya sangat aneh, selalu melihat ke satu sudut, tanpa ada gerakan sedikitpun. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini, dan dia melihat petunjuknya, dan berbisik, mata anak ini. Rose tidak berbicara, dia kehilangan kelembutan di awal, dan menatap anak itu dengan mata penuh cinta dan kasih sayang. Benar, Xiaozi buta. Dekan Gong hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lin Yu memandang anak itu dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia baru berusia sekitar 10 tahun. Dia sangat tampan, dan alisnya agak mirip dengan Rose. Ekspresinya berubah dan dia buru-buru berkata kepada Rose, dia milikmu nak. Saat kamu melahirkannya, kamu masih di bawah umur, kan? Mata Rose membelalak,
dan dia mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Lin Yu dengan keras dirinya sendiri. Dia mengertakkan gigi, berkata, dia adalah saudaraku. Oh, maafkan aku. Lin Yu menyentuh pinggangnya dengan wajah sedih. Aku membawamu ke sini untuk merawatnya. Jika kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan segera membunuhmu. Rose berbisik kepada Lin Yu, nadanya sangat dingin, dan ada cahaya tajam yang bersinar di matanya. Aku juga tidak yakin tentang ini. Cobalah yang terbaik. Lin Yu menatap mata anak kecil itu sambil berpikir. Xiaozi, kemarilah dan lihat siapa yang ada di sini. Din Gong memanggil anak kecil itu sambil tersenyum. Setelah mendengar suara itu, anak laki-laki kecil itu meraba-raba dengan tangannya, lalu mengendus-endus dengan keras, dan kemudian berkata dengan terkejut, Sister Suer. Setelah mengatakan itu, dia bergegas, dan Rose memeluknya sambil tersenyum berkata, Xiaozi, apakah kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Lalu dia berlutut dan mengobrol dengan penuh semangat dengan anak kecil itu. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya ketika dia melihat pemandangan ini, merasakan perasaan hangat. Din Gong, berapa umur anak ini tahun ini? Ada apa dengan matanya? Lin Yu bertanya pada Dekan Gong di sampingnya. Anak ini berumur 10 tahun ini. Saat dibawa ke sini saat berumur 2 tahun, matanya berangsur-angsur mulai kabur. Menurut pemeriksaan dokter, dikatakan bahwa otaknya telah dipengaruhi oleh kekuatan luar, yaitu menyebabkan kemacetan intrakranial dan menekan saraf optik. Saat itu anak itu masih terlalu kecil, dan panti asuhan kami tidak memiliki dana yang cukup, jadi kami tidak melakukan operasi. Dekan Gong menghela nafas pelan dan berkata dengan menyesal, kemudian dia menjadi buta total. Ketika dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, pihak rumah sakit mengatakan dia telah melewati batas maksimum. Ini adalah masa perawatan terbaik dan tidak dapat disembuhkan. Oh, Lin Yu mengangguk. Meskipun dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan, Nona Suer tetap gigih mencari dokter untuk Xiaozi. Kamu sudah menjadi dokter ke-20 yang dia bawa. Dekan Gong tersenyum dan berkata tanpa daya, sebenarnya, semuanya tahu bahwa itu tidak bisa disembuhkan, tapi itu hanya untuk kenyamanan. Lebih dari 20. Lin Yu mau tidak mau menjadi sedikit terkejut, lalu menatap Xiaozi dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan aku menjadi miliknya yang terakhir. Seorang dokter. Bab 405, memanggil kakak ipar, halaman setengah. Dekan Gong terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan ragu, Dokter He, maksud Anda dapat menyembuhkan anak ini? Yah, ini bukan masalah besar. Dekan Gong tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata tanpa daya, Tuan He, adalah hal yang baik bagi kaum muda untuk memiliki kepercayaan diri, tetapi tampaknya tidak baik untuk menjadi percaya diri secara membabi buta. Begitu banyak dokter yang memilikinya memeriksa Xiaozi dan berkata tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Anda bahkan tidak dapat memeriksanya. Beraninya Anda mengatakan bahwa Anda dapat menyembuhkannya bahkan tanpa memeriksanya. Din Gong, jangan meremehkan ini Dokter He, dia adalah seorang dokter ajaib yang terkenal. Rose tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan dekan. Dia menghampiri dan berkata, apakah Anda pernah mendengar tentang Dokter He Jiarong dari Hui Sengtang? He Jiarong, ekspresi dekan Gong tiba-tiba berubah. Dia menatap Lin Yu terkejut dan berkata dengan kaget, kamu adalah He Jiarong He. Dokter ajaib yang disebutkan di TV. Petik 2 tanda tanya. Dia juga pernah mendengar tentang He Jiarong. Beberapa waktu lalu, berita malam di TV stasiun penuh dengan berita tentang He Jiarong. Ya, saya He Jiarong, tapi saya bukan dokter ajaib. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata dengan sangat rendah hati. Oh, Dokter He, saya seharusnya mengira itu Anda. Senang bertemu dengan Anda, senang bertemu dengan Anda. Dekan Gong tidak sabar untuk mengulurkan tangan dan menjabat tangan Lin Yu, dan berkata dengan penuh semangat, sekarang ada harapan untuk itu mata Xiaozi, ngomong-ngomong, Dokter He, bolehkah saya menanyakan sesuatu padamu? Saat dia berbicara, Dekan Gong mendorong kacamata di wajahnya dan melanjutkan dengan rasa malu, bisakah Anda membantu Xiaozi membacanya?
Lihat anak-anak sakit lainnya di panti asuhan kita. Tentu saja, sebelum Lin Yu dapat mengatakan apapun, Ross menyetujuinya, menatap Direktur Gong dengan senyum di matanya dan berkata, bukan hanya itu. Tunjukkan pada anak-anak yang sakit itu, tapi juga kepada setiap anak di panti asuhan. Petik 2. Setiap anak. Otot-otot di wajah Lin Yu tiba-tiba melonjak. Ada ratusan anak di panti asuhan ini. Jika dia melihat mereka satu persatu, dia akan kelelahan sampai mati. Wanita kejam ini. Oh, terima kasih banyak, Tuan He. Dekan Gong tampak bahagia, dan dengan penuh semangat memegang tangan Lin Yu dan terus-menerus mengucapkan terima kasih. Haha, sama-sama. Lin Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu tolong bantu Xiaozi melihat-lihat dulu. Kami punya klinik di panti asuhan. Silakan ikut saya. Dekan Gong segera membawa Xiaozi ke klinik. Tuan He, kematian bisa lebih ringan dari sehelai bulu, atau bisa lebih berat dari Gunung Tai. Jika Anda membantu anak-anak ini melewati penyakitnya, maka kematian Anda adalah Gunung Tai. Padanya sambil tersenyum, matanya yang besar dan berair bersinar dengan cahaya lembut, dia dengan lembut meraih tangan Lin Yu, dan berkata dengan lembut, jika kamu dapat membantu saudaraku menyembuhkan matanya, aku akan membiarkanmu mati dengan lebih nyaman. Oke. Lin Yu mengatakan ini dengan penuh kasih sayang, tidak seperti mereka berbicara tentang hidup dan mati, tetapi seperti pasangan yang sedang berkencan. Lin Yu tersenyum tak berdaya. Tidak peduli apa yang dia katakan, wanita ini pada akhirnya akan bunuh diri. Setelah Lin Yu mengikutinya ke klinik, dia menemukan bahwa selain Dekan Gong dan Xiaozi, ada juga seorang dokter wanita muda berusia 20-an. Ketika dia melihat mawar itu, dia menjadi pucat. Dia mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, Suer, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Lin Yu mengerutkan kening dan matanya menjadi sedikit rumit masih populer di panti asuhan. Bagus sekali. Aku ingin tahu apakah orang-orang ini tahu kalau dia adalah iblis wanita pembunuh. Kemudian Lin Yu duduk di meja konsultasi, meminta Xiaozi duduk di seberangnya, dan merasakan denyut nadi Xiaozi. Karena mata Xiaozi sudah terlalu lama buta, Lin Yu dengan hati-hati menjelajahinya sebentar, lalu mengambil tangannya kembali dan bertanya pada Xiaozi, nak, bagian yang kamu lukai ketika kamu masih kecil ada di sisi kiri punggungmu, kepala, kan? Setelah bertanya, Lin Yu menatap Dekan Gong dan Mei Mei, menunggu jawaban mereka. Lagi pula, Xiaozi baru berusia 2 atau 3 tahun ketika dia terluka, dan dia tidak boleh mengingat situasinya saat itu. Tidak buruk. Dekan Gong buru-buru datang, mengulurkan tangannya untuk mencabut rambut Xiaozi dan menunjukkannya kepada Lin Yu. Dia melihat bekas luka cerah di sisi kiri belakang kepala Xiaozi. Ekspresi Lin Yu berubah ketika dia melihat bekas luka itu. Dia segera berdiri, berjalan cepat, berbalik untuk melihat ke arah Ross, dan berkata dengan terkejut, bekas luka ini ternyata disebabkan oleh pisau tajam. Ya, saya masih kecil saat itu. Saya sedang bermain-main dan tidak sengaja menabrak batu. Retakan di batu itu sangat tajam sehingga kulit kepala saya tergores dan meninggalkan bekas luka. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Ross menyela Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, tapi ada kilatan rasa sakit di matanya, dan rasa sakit ini sepertinya bercampur dengan sedikit kepanikan. Lin Yu melihat ekspresinya sedikit berubah dan tidak membantahnya. Sebagai seorang dokter, dia pasti tahu bahwa bekas luka itu bukan terpotong oleh batu, melainkan oleh pisau yang tajam, tapi dia tidak tahu bagaimana seseorang bisa melakukan hal yang begitu kejam terhadap anak kecil seperti itu, dan mengapa dia menyebutkannya, ini. Ketika masa lalu terjadi, mata Ross akan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dr. He, bisakah Anda mengobati kondisi Xiaozi? Dekan Gong bertanya penuh harap. Oke, tapi itu akan memakan waktu. Lin Yu mengangguk dan berkata, hebat. Kilatan kegembiraan melintas di wajah Dekan Gong, dan dia bertanya dengan penuh semangat, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selama 1 atau 2 bulan, paling cepat 1 atau 2 minggu. Sementara dan berkata, sudah terlalu lama. Ross tiba-tiba melirik ke arah Lin Yu, dan mengalihkan pandangannya ke arahnya dengan sedikit hati-hati,
seolah dia mengira Lin Yu sengaja menunda waktu. Dia telah buta selama 7 atau 8 tahun. Dia bisa disembuhkan dalam 1 atau 2 bulan. Bukankah ini terlalu lambat? Lin Yu menyipitkan matanya ke arahnya dan tersenyum. Ross memutar matanya, lalu berbalik dan tersenyum pada Dekan Gong. Dekan Gong, tolong bantu kami menyiapkan kamar. Untuk memudahkan perawatan Xiaozi, Dr. He dan saya akan tinggal di sini mulai hari ini sampai Ayo pergi setelah Xiaozi selesai sembuh. Oke, saya akan mencari seseorang untuk membersihkan 2 kamar. Dekan Gong mengangguk dengan tergesa-gesa. Petik 2. Hanya 1 ruangan. Ross menekankan, sudah memegang lengan Lin Yu, dan tersenyum manis pada Din Gong. Sebenarnya, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu sekarang, dokter, dia masih pacarku. Dekan Gong sedikit terkejut, lalu berkata dengan penuh semangat, oh, sungguh pria yang berbakat dan wanita cantik, mereka pasangan yang sempurna. Oke, saya akan membiarkan seseorang mengaturnya sekarang. Dia berkata dengan wajah bahagia dan berjalan keluar dengan ponselnya. Tapi Lin Yu merasa sangat sedih. Wanita ini tidak membiarkannya tidur. Saudari Suir, apakah aku harus memanggilnya saudara ipar? Xiaozi mendengar ini dari samping, berbalik dan bertanya dengan penuh semangat. Ya, mari kita dengar teriakannya. Ross menyentuh kepala Xiaozi dan menjawab dengan murah hati sambil terkikik beberapa kali. Kakak ipar. Xiaozi memandang Lin Yu berdasarkan perasaannya, menyentuh kepalanya dan berteriak karena malu. Aku meneleponmu. Kenapa kamu tidak setuju? Melihat Lin Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun, Ross segera meraihnya dan menatapnya dengan dingin. Jelas, jika Lin Yu berani tidak bekerja sama, tidak akan terjadi apa-apa. Akhir. Lin Yu meliriknya dengan penuh kebencian, tersenyum pada Xiaozi dan berkata, hei. Bab 405 memanggil kakak ipar, halaman 2/2. Xiaozi, jadilah baik, kakak iparmu adalah dokter ajaib, dia pasti akan membantumu menyembuhkan matamu. Ross menyentuh kepala Xiaozi, dengan cinta dan kasih sayang yang tak terlukiskan di matanya. Terima kasih, kakak ipar. Xiaozi tersenyum cerah dan mengangguk penuh semangat. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, lalu berkata kepada dokter wanita muda itu, halo, apakah Anda memiliki jarum perak untuk akupuntur? Juga, apakah ada apotek yang menjual obat Tiongkok di dekat sini? Saya ingin Anda membelikannya untuk saya. Bahan obat. Oh, kami punya jarum perak di sini, lihat apakah itu cocok untuk Anda. Dokter wanita itu buru-buru merogoh lemari untuk mencari tas jarum dan menyerahkannya kepada Lin Yu, sambil berkata, ada apotek obat Tiongkok di seberang rumah sakit kami. Lin Yu mengangguk, meminta pena dan kertas, menulis resep, lalu menyerahkannya kepada dokter wanita dan berkata, tolong bantu saya mendapatkan obat-obatan ini. Dokter wanita itu mengangguk, dan resepnya keluar. Kemudian Lin Yu mengambil tas jarum, meminta Xiaozi untuk duduk di kursi, dan memasukkan jarum perak yang telah disterilkan ke titik akupuntur Feng Qi, Bai Hui, Sang Xing dan lainnya di kepala Xiaozi. Kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya juga relatif lambat selama akupuntur. Tetapi dia tahu bahwa mustahil meminta wanita ini membantunya menghilangkan obat ini. Ketika Lin Yu memberikan akupuntur kepada Xiaozi, Ross berdiri tidak jauh dari Lin Yu. Tangan kanannya mencapai pinggang di dalam mantelnya, dan jari-jarinya terus membelai sarung kulit dengan belati yang dimasukkan gagasan untuk menyandera Xiaozi. Dia akan segera membunuhnya tanpa ragu-ragu. Namun, Lin Yu bahkan tidak memikirkan perilaku penjahat tercela ini, dan berkonsentrasi untuk memberikan jarum suntik kepada Xiaozi. Ross melihat ekspresi serius di wajah Lin Yu, matanya sedikit menyipit, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Dia tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu Lin Yu. Di gang di luar bar, Lin Yu memakainya. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya karena kondisi mantelnya, dan dia tidak tega membunuh Lin Yu. Tapi segera perasaan di hatinya terhapus. Tidak mungkin, Lin Yu harus mati. Setengah jam kemudian, Lin Yu membantu Xiaozi menyelesaikan suntikannya. Pada saat ini, dokter wanita juga telah mengambil obatnya. Lin Yu membantunya menyiapkan dosis dan memintanya untuk membawanya ke dapur untuk disiksa. Setelah obat Tiongkok dimasak, dokter wanita membawanya kembali,
menuangkannya ke dalam mangkuk, meniupnya, dan berpura-pura memberikannya kepada Xiao Zi untuk diminum. Tunggu, Rose tiba-tiba menghentikannya, dan tersenyum pada Lin Yu. Dokter He, apakah akan ada masalah dengan obat ini setelah dimasak? Bagaimana kalau Anda mencobanya dulu? Dan berpikir bahwa dia benar seperti yang dia harapkan, wanita ini memang sangat waspada. Lin Yu tidak menolak, dia meminum obat Tiongkok, menyesap dan mencicipinya, lalu mengangguk dan menegaskan, tidak masalah. Rose melihat Lin Yu meminum obat tersebut, dan kemudian dia membiarkan Xiao Zi meminumnya dengan percaya diri. Xiao Zi, bagaimana perasaanmu? Setelah Xiao Zi selesai minum, Rose bertanya dengan prihatin. Menyakitkan sekali. Xiao Zi menjulurkan lidahnya. Jangan khawatir, ini akan efektif setelah dia meminumnya beberapa hari lagi. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Setelah makan malam, Rose membawa Lin Yu ke kamar yang telah disiapkan sebelumnya oleh Dekan Gong. Kamar itu didekorasi dengan sangat baik, dengan kamar mandi terpisah. Ada tempat tidur ganda besar di kamar, dan satu set baru dipasang tempat tidur. Tempat tidurnya juga berupa selimut ganda. Begitu dia memasuki kamar, Rose menarik Lin Yu untuk duduk di tempat tidur, menempelkan tubuh lembutnya ke Lin Yu, dan tersenyum padanya, adik, kamu benar-benar patuh hari ini. Kamu bekerja sama dengan baik denganku, tapi aku punya sedikit masalah. Saya tidak mengerti. Saya memperlakukan Anda seperti ini, tetapi Anda membantu saya menyembuhkan saudara saya. Apakah Anda tulus? Seorang dokter memiliki hati orang tua. Saya tidak merawat saudara Anda karena takut akan ancaman Anda, tapi karena hati nurani dan hati nurani dokter. Tanggung jawab, Lin Yu berkata dengan bangga. Oh, adik kecil, kamu orang yang sangat baik. Rose tersenyum manis, lalu tiba-tiba mengeluarkan belati dari pinggangnya, perlahan-lahan menyelipkannya ke wajah Lin Yu dengan bagian belakang pisau, dan berkata sambil tersenyum, bagiku hanya butuh seminggu. Terlalu lama, 3 hari. Aku hanya bisa memberimu 3 hari. Tidak peduli apakah kamu bisa menyembuhkan saudaraku atau tidak, kamu akan mati. Ekspresi Lin Yu berubah.